Jadi itu tadi ingin berbagi praktik baik terkait kegiatan. Jadi kemarin Kemendikbud melalui platform Merdeka Mengajar yang bekerja sama dengan BPGP Sulsel membuka pendaftaran membuka pendaftaran untuk menjadi narasumber yang kemarin saya ikuti gelombang 3. Jadi besok-besok ketika ada pendaftaran, saya berharap Bapak Ibu bisa bergabung di situ, karena ketika kita belajar di komunitas ada banyak pengetahuan, ada banyak pengalaman, ada banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan. Jadi dua cara sebenarnya kita bisa belajar mandiri dan belajar di komunitas, ya. PMM dan menyelesaikan pelatihan mandiri, ya Bapak Ibu. Di pelatihan mandiri itu sudah disiapkan banyak materi, ya seperti ini. Ketika kita mengakses platform Merdeka Mengajar, dan ternyata tercatat langsung sinkron, ya Pak Ramli, langsung terdata nama-nama kita di Kemendikbud melalui platform ini, siapa-siapa saja guru yang sudah mengakses di situ. Karena platform Merdeka Mengajar ini merupakan platform dari yang dibuat oleh Kemendikbud supaya kita bisa belajar. Ada banyak pembelajaran yang bisa kita dapatkan di situ. Ya, pelatihan mandiri. Ada video, ada materi, dan tugas terakhir kita adalah membuat aksi nyata tentunya. 3 topik. Namun satu topik itu biasanya ada 5 atau ada 7 bahkan yang harus kita selesaikan. Lalu itulah nanti di screenshot bahwa memang kita sudah menyelesaikan semua fase-fasenya sampai di aksi nyata. Itulah nanti buktinya bahwa kita sudah ini, lalu mengirim pendaftaran. Lalu setelah itu diseleksilah oleh BPGP siapa yang lolos. Nah, setelah kita lolos mengikuti pembekalan selama 4 hari atau 3 hari, lalu kemudian menyelesaikan 6 LK yang diunggah di Sinar Baik. Jadi ada aplikasi dulu di Sinar Baik. Setelah dinyatakan lolos, baru kemudian mengunggah naskah praktik baik dan video pembelajaran, lalu dikurasi oleh tim PMM. Nanti setelah lolos, baru kemudian bisa bersosialisasi seperti apa yang saya lakukan sekarang ini. Jadi memang panjang prosesnya, dari Maret, April, Mei, Juni baru bisa tuntas, baru sah dinyatakan ISDIK. Lalu kemudian saya ikutkan juga di BPGP, alhamdulillah terpilih menjadi finalis dengan judul yang ini. Jadi kalau membuat judul oleh mentor kami, jangan lagi tinggalkan membuat judul yang seperti PPK yang kita buat, atau yang kayak skripsi pembelajaran ini dengan menggunakan ini pada bla 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 dan di kelas ini juga, itu sudah tinggalkan. Kita diajarkan untuk membuat judul, kecuali kalau memang PTK, ya. Kalau ini kan bukan PTK, memang naskah praktik baik namanya. Jadi kita ditantang untuk membuat judul yang unik. Judul yang unik yang membaca judulnya saja sudah membuat rasa penasaran bagi pembacanya. Ini apa sih? Itu. Jadi saya kasih judul Baja Vide Sigma. Gitu. Baja Sigma aja. Jadi ada nilai-nilai bahasa lokalnya, ya. Padahal sebenarnya Baja Vide Sigma itu adalah belajar biografi dengan Sigma. Karena ya ini judulnya Baca Vide Sigma atau belajar biografi dengan Sigma di SMA Negeri 1 Pindrang. Jadi baca Vide Sigma itu ada satu materi di bahasa Indonesia, yakni belajar biografi. Lalu kemudian apa itu Sigma? Sigma itu merupakan satu simbol matematika yang kayak berbentuk Z itu, ya. Kalau yang guru matematika pasti tahu. Kenapa Sigma? Kenapa bentuk Z itu? Itulah inovasi saya. Kenapa? Karena awalnya ini sebenarnya permainan dengan menggunakan dadu juga, menggunakan kartu-kartu. Itulah yang merupakan inovasi saya. Kenapa tidak monopoli? Kenapa tidak ular tangga? Menurut saya itu biasa-biasa saja, karena sudah terlalu banyak orang yang pakai itu. Lalu saya berusaha menciptakan model yang tidak pernah dipakai oleh orang lain. Oh, saya cari model apakah bentuk delta atau segitiga
atau bentuk apa. Di situ lama proses berpikir, dan itulah yang menjadi tantangan memang ketika kita mau berinovasi, yang mencari seperti ini yang tidak pernah atau mungkin yang belum ditemukan oleh orang lain. Sebenarnya kita bisa juga menggunakan model ATM, namanya amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kalau misalnya karya orang lain seperti ini, itu kita sah-sah saja kita mau ambil, lalu kemudian kita memodifikasi, itu boleh saja. Tapi tingkat inovasinya agak di bawah ketimbang kita yang mencipta sendiri, gitu. Jadi kalau misalnya mau menulis naskah praktik baik, kita bisa menggunakan konsep STAR namanya. STAR itu S-nya adalah situasi awal yang menjadi latar belakang, biasa latar belakang namanya. Lalu kemudian ada T-nya tantangan, lalu kemudian apa aksinya, lalu apa lagi? Refleksi. Setiap pembelajaran idealnya kita lakukan refleksi, meskipun kalau misalnya tidak bisa setiap kali masuk lalu ada refleksi, minimal setiap kali materi selesai, materi tertentu selesai, kita harusnya melakukan refleksi. Refleksi itu apa? Refleksi itu sebagai semacam umpan balik kepada kita dan menjadi pembelajaran kepada kita guru. Apakah materi kita ini bisa tersampaikan kepada mereka atau tidak? Di bagian mana anak-anak merasa nyaman, atau mungkin ada hal-hal yang mereka harapkan yang tidak tercapai di proses pembelajaran yang kita lakukan itu. Itu gunanya refleksi. Iya. Ya seperti ini anak-anak merasa senang, nyaman dalam hal belajar. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya besok-besok ada kegiatan yang meminta misalnya naskah praktik baik seperti, jadi Bapak Ibu tentu tidak heran lagi, tidak bertanya-tanya lagi, nah apa itu naskah praktik baik? Ya seperti ini contohnya. Kami dapatkan ini melalui pembekalan yang dilakukan oleh BBGP kemarin. Seperti itu contoh dari naskah atau cerita praktik baik. Jadi kita bercerita saja apa yang kita lakukan. Beda memang kalau PTK itu sifatnya resmi sekali ya, pokoknya betul-betul analisis ilmiah. Lengkap sekali. Nah kalau ini sederhana sebenarnya, betul-betul apa yang kita lakukan itu saja yang kita ceritakan, ya. Nah setelah cerita praktik baik ini, kami harus membuat video. Jadi tidak selesai sampai di sini. Ibaratnya kalau pementasan drama ini baru skenarionya. Kemudian dituntaskanlah di pementasan. Jadi buatlah video pembelajaran. Video pembelajaran ya mulai dari proses, karena biasanya dibatasi hanya sampai 7 menit. Jadi jangan berpikir kalau video pembelajaran betul-betul 2 kali 45 menit. Tidak. Ada yang sampai 7 menit, ada yang sampai 10 menit saja. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan betul-betul harus kita press di bagian-bagian mana saja yang merupakan esensi dari praktik baik kita itu. Selebihnya ya kita cut-cut saja, kita potong-potong saja, tidak perlu. Kalau misalnya berdoa, mengabsen, tak perlu. Tidak perlu, karena itu sudah lumrah yang kita lakukan. Paling hanya kasih keterangan ini dilakukan setelah proses berdoa dan mengabsen. Jadi kalau mengabsen saja itu bisa sampai 10 menit, sampai berdoa lagi. Pokoknya bagian esensi-esensinya saja. Kalau mau melihat video-video pembelajaran, teman-teman kemarin itu sudah unggah semuanya di YouTube. Itu ada semua ada semua postingan-postingannya di YouTube, dan itu bisa memberi inspirasi buat Bapak Ibu tentunya. Oke, cukup sekian. Saya minta tadi 10 menit ya, sudah lewat mungkin. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan, atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dengan lain cerita lagi ya. Oke, terima kasih banyak. Kalau ada yang ingin bertanya boleh nanti lewat chat. Boleh nanti ya, saya siap untuk diajak untuk sharing Bapak Ibu. Demikian informasi dari saya, sedikit cerita dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.